Syawal bulan yang hebat. Kenapa? Karena semua orang baju baru. Tapi Syawal nggak ada dalam Al-Quran. Habis Syawal, Zulqa'dah nggak ada dalam Al-Quran. Habis Zulqa'dah, Zulhijjah. Start ONH 2013, berangkat 2030. 17 tahun nunggu, tiap tahun selamatan. Pas 2029 meninggal. Nunggu, uang banyak habis, bar ONH, ongkos naik haji. Tapi bulan Zulhijjah tidak ada dalam Al-Quran. Satu-satunya nama bulan yang ada dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi. Mengapa bulan Ramadan ada dalam Al-Quran? Muharram gak ada, Safar gak ada, Rabiul Awal gak ada, Rabiul Akhir gak ada, Jumadil Awal gak ada, Jumadil Akhir gak ada, Rajab gak ada, Sya'ban gak ada. Mengapa Ramadan ada dalam Quran? Jawabannya, karena di bulan Ramadan bulan turunnya. Jadi kalau mau mulia selalu disebut-sebut, jadilah penghafal. Mulia di bumi, masyhur di bumi, terkenal di bumi, belum tentu ada dalam catatan malaikat. Kam min masyhurin fil ard walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang viral di bumi tapi malaikat tidak pernah mengenalnya di langit. Doakan supaya yang viral-viral di bumi ini viral juga di antara para malaikat di langit. Tapi berapa banyak orang di dunia tidak dikenal, disepelekan, diremehkan. Tapi setiap hari malaikat membawa catatan amalnya. Habis subuh malaikat naik membawa amalnya. Habis asar malaikat naik membawa amalnya. Bulan Sya'ban malaikat membawa amalnya. Satu hari mereka paling sedikit, minim-minimnya mengulang hafalan 2 juz. Berapa juz? Berarti satu bulan dia khatam berapa kali? 2 kali. Berarti satu tahun dia khatam berapa kali? 24 kali khatam. Berapa juz tadi Pak Ustaz? 2 juz. Saya 3 juz Pak Ustaz. Juz melon, juz mangga, juz semangka. Ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari di Lombok Utara kita sekarang ya. Di Lombok Utara mengandung masih 9 bulan. Belum jamaah kita nanya dia kok ketawa. 9 bulan 10 hari mengandung, melahirkan, meregang nyawa, membesarkan tetes bulu keringat air mata. Ibu dibelikan mobil belum tentu terbayar sakitnya, betul? Dibelikan gelang emas besar, imitasi, belum tentu terbayar. Tapi kalau 1 bulan anak haftam 2 kali, 1 tahun 24 kali, kalian adalah ibu-ibu yang paling beruntung. 11 ibu hari ini meneteskan air mata kebahagiaan karena anaknya penghafal Quran. Ibu-ibu mau anaknya menghafal Quran? Bapak-bapak mau anaknya hafal Quran? Daftarkan segera ke Isti'dad Ad-Darain sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut. Ini nggak adil ini, betul? Apanya yang betul? Ustaz Somad nggak pernah sekalipun membuat anak ini hafal Quran. Ustaz Somad nggak pernah mendengarkan bacaannya. Ustaz Somad tidak pernah murajaah. Ustaz Somad tidak pernah tasbih. Ustaz Somad tidak pernah membetulkan makharijul hurufnya. Kami yang siang malam di Isti'dadud Darain ini mendengarkan bacaan, membangunkan tahajud, memurajaah hafalan, memperbaiki hafalan, memperbaiki makharijul huruf, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah. Tapi pas giliran wisuda berikut ini penyerahan ijazah oleh Abdul Somad, memalukan. Yang malu siapa? Saya, karena saya nggak buat apa-apa. Yang saya khawatirkan tadi sebelum kemari Habib Zaki Abdillah bin Syekh Abu Bakar membawa saya mampir ke masjid. Saya nggak pernah beli tanahnya, saya nggak pernah ikut gotong royong, saya nggak pernah ikut membangun. Berikut ini penanda tanganan prasasti oleh Ustadz Abu Somad. Lama-lama saya jangan-jangan nanti di akhirat berikut ini dipanggilkan untuk masuk surga Abdul Somad secara seremonial.
Doakan supaya saya tidak kena penyakit riya, penyakit sum'ah. Kenapa bukan gurunya yang menyerahkan ijazah? Kenapa bukan mereka yang maju ke depan? Mereka yang membangunkan jam 3 subuh untuk tahajud. Mereka yang membetulkan huruf fa, huruf a, huruf wa, huruf tha, huruf qa. Kenapa tidak maju mereka? Supaya kita tidak tahu mana wajah mereka. Mereka amalnya selamat dari riya dan sum'ah. Begitulah para penghafal Quran menjaga hatinya. Mereka hanya beramal di balik-balik dinding, di dalam kamar, di dalam masjid, di dalam surau. Mereka hanya mendengarkan bacaan penghafal Quran. Yang urusan riya dan sum'ah kita serahkan ke Abdul Somad. Kadang di tengah malam lama saya termenung, ya Allah, pahala ceramahku sudah hilang, pahala jadi imamku sudah terbang, pahala sedekah sudah melayang. Yang kuharapkan cuma satu, dan itu aku yakin syafaat dari penghafal Quran dan ibu bapak yang soleh dan solihah ini, insya Allah. Bapak ibu mau mendoakan saya? Serius? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Insya. Kira-kira bukit itu bagus ya, cantik ya, luar biasa. Memandang ke kiri pohon kelapa, jangan khawatir anaknya nggak makan gulai santan. Memandang ke depan pemandangan cantik dan indah. Selama perjalanan ke pondok pesantren Isti'dadud Darain, saya melihat sungai-sungai batu yang cantik luar biasa, angin airnya, angin, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Ternyata di gunung yang panas, batu kering, gak ada tanaman, tapi gunung itu dikejar orang. Kenapa di gunung itu orang semua ingin datang naik ke atas? Karena disitulah turunnya Al-Quran. Nama guanya Gua Hira. Kalau Ustaz Somad ceramah dan seperti nanya, jamaah gak usah merasa stres tertekan. Kenapa? Karena kalau saya nanya itu gak perlu dijawab, karena nanti saya jawab sendiri. Di sana ada gunung, di gunungnya ada gua, nama guanya Gua Hira, nama gunungnya Jabal Nur. Saya jawab sendiri kan? Begitu banyak gua yang di dalamnya ada sungai, yang di dalamnya ada batu-batu mineral, yang di dalamnya cantik-cantik dan indah, yang di dalamnya ada air terjun. Tapi kenapa gua yang panas, yang gak ada tanaman, yang tandus, tapi orang beribu berjuta datang untuk naik ke atas? Jawabannya cuma satu, karena di sana diturunkan Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Ada malaikat yang menurunkan hujan, ada malaikat yang membawa, ada malaikat yang menjaga pintu surga dan neraka, ada malaikat. Tapi di antara semua malaikat, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril lebih mulia daripada malaikat yang lain? Siapa yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW? Malaikat, gak usah dijawab, saya jawab sendiri. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mulia karena membawa Al-Quran. Gua Hira, batu, ikut mulia karena Al-Quran. Kertas yang dari hutan dicium, dipeluk, dijunjung karena tertulis Al-Quran. Nama Ramadan menjadi mulia disebut dalam Al-Quran karena Al-Quran. Insya Allah Bapak pun ikut mulia karena Al-Quran. Ini muliakan orang ini. Kenapa dia mulia? Karena anaknya penghafal Quran. Ini muliakan orang ini. Kenapa mulia? Karena dia mengandung penghafal Quran. Ini muliakan orang ini. Kenapa dia mulia? Anaknya ada yang hafal Quran? Enggak. Istrinya hafal Quran? Enggak. Suaminya juga hafal Quran? Tidak. Lalu kenapa dia mulia? Dia membangun satu kelas untuk penghafal Quran. Dari bunyinya seperti takut. Saya memang gak hafal Quran Pak Ustaz, saya dulu jahat Pak Ustaz, saya dulu nakal Pak Ustaz, saya perampok, pecandu narkoba. Gak usah sebut Pak, dari matamu aku sudah tahu. Tapi saya mau memperbaiki hidup saya Pak Ustaz. Saya mau menyumbang satu asrama, satu kelas. Itulah yang mau saya dengarkan berita dari Tuan Guru Laluwil dan di masa-masa akan datang nanti insya Allah. Amin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam Tuan Guru. Apa kabar Ustaz?
Alhamdulillah sehat Tuan Guru. Kemarin Ustadz setelah pulang dari pondok pesantren Isti'dadud Darain, banyak yang nelpon nanya, Pak Ustadz berapa kelas lagi, berapa asrama lagi, berapa tempat ngaji lagi, berapa saung lagi. Mereka mau bantu Tuan Guru, enggak, nanya aja. Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Kalau nggak bisa bangun semua, jangan tinggalkan semua. Tuan Guru nggak ada ngomong, Tuan Guru nggak ada bisik-bisik ke telinga saya. Ini inisiatif saya saja. Saya mau selesai acara ini datang ke Tuan Guru, tanya di mana tanahnya. Beberapa orang yang diberikan Allah harta, bangunkan kelas, hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Ibu punya rumah yang besar, bapak punya mobil yang mewah, punya uang yang banyak. Ibu punya gelang, punya cincin, punya anting, punya rantai, gelang kaki, meninggal. Ada yang dibawa mati? Gelangnya tinggal, rantainya tinggal, antingnya tinggal, cincinnya tinggal. Siapa yang ngambil? Enggak boleh suuzon. Enggak boleh suuzon.